Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Wasinarendra dengan NIM 120280027 dari Prodi Teknik Kimia dari TPB 13A. Di sini saya akan mempresentasikan program PKS yang telah saya buat untuk tugas besar. Oke, yang pertama ada program yang berkaitan dengan mata kuliah matematika. Jadi program saya ini isinya adalah untuk menghitung volume dari benda 3 dimensi dengan pilihan 1 kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan bola. Jadi latar belakang dari pembuatan program ini adalah dikarenakan banyaknya mahasiswa ataupun siswa-siswa sekolah gitu seperti SMP atau SMA yang sulit dalam menghitung volume dari benda 3 dimensi. Jadi dengan program ini hanya membutuhkan input beberapa data dan dapat diperoleh hasil volume benda 3 dimensinya. Oke, tujuannya saya membuat program ini adalah agar kita semua yang menggunakan itu dapat mudah dan cepat dalam menghitung volume benda 3 dimensi. Oke, fitur apa saja yang saya gunakan dalam pemrograman ini? Yang pertama, saya tambahkan satu perulangan yang nantinya usernya itu dapat mengulang-ulang kembali program yang telah saya buat sehingga lebih efisien waktu. Lalu dari program ini terdapat banyak pilihan dalam menentukan volume benda 3 dimensi. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan flowchartnya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke flowchartnya. Oke, langsung kita mulai ke dalam fungsi main. Fungsi main adalah fungsi yang pertama kali kita jalankan dalam menjalankan yang pertama kali si compiler itu jalankan dalam menjalankan sebuah program. Jadi misalnya kita menjalankan program, maka fungsi main ini akan langsung terpanggil terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini ada boolean persetujuan yang bernilai benar. Boolean tipe datanya variabel persetujuan variabelnya nilainya benar. Lalu ada string array rumus pilihan yang nilainya kubus, balok, prisma, limas, tabung, bola yang nanti digunakan untuk menampilkan daftar pilihan rumus. Lalu ada integer pilihan yang digunakan agar user dapat menentukan pilihannya dalam menggunakan program saya, menentukan rumus yang mana. Lalu ada n. N ini adalah banyaknya sudut yang nanti akan user input itu. Lalu ada integer ulang ini nanti digunakan agar usernya ingin mengulang lagi programnya atau tidak. Lalu ada tipe data double, ini isinya tentang variabel-variabel yang nanti akan digunakan dalam perhitungan, yaitu sudut, sisi, hasil R, tinggi, panjang, lebar, dan luas alas. Lalu ada output. Double ini nanti jadi nanti hasilnya dapat berupa koma-komaan karena jarang gitu untuk rumus volume itu tidak koma. Lalu ada outputnya interaksi dengan user
memberitahu kalau programnya itu digunakan untuk menghitung volume benda berbentuk 3 dimensi. Lalu persetujuan. Nah, ini ada looping atau perulangan, yaitu while dengan variabel persetujuan. Persetujuan kan tadi dia bernilai benar, maka dia akan melooping terus selama persetujuannya itu bernilai benar. Ya, while ini fungsinya agar nanti program saya itu akan looping terus sesuai yang user inginkan, mau loopingnya berapa kali gitu. Lalu pengen berhentinya pada kapan. Lalu output output bangun datar apakah yang Anda ingin Anda hitung. Nah, ini ada interaksi kepada user. Lalu di sini ada for loop yang digunakan untuk menampilkan daftar rumus pilihan yang nanti akan yang user gunakan. Nah, ini output tipe 1, ini untuk nomornya, ini untuk titiknya, ini untuk menampilkan array dengan indeks i yang nanti ada pilihannya. Terus ini spasi untuk merapikan daftarnya. Lalu ada output ini, saya bikin berupa 2 kolom nanti untuk daftarnya. Lalu ada output masukkan menggunakan angka tanpa titik. Ini yang tadi yang nanyain bangun datar apakah yang ingin Anda hitung, kan ini daftarnya. Terus di sini dia nanyain mau angka yang mana. Nah, terus dia masukin pilihannya itu apa, usernya. Di sini ada sintaks input, akan mengambil input dari user, dia mau milih apa. Terus kita masuk ke switch case pengujian variabel pilihan. Nah, ketika dia bernilai 1, maka dia akan menjalankan pilihan yang ke-1, yaitu kubus. Nah, kubus kan dia sisi kali sisi kali sisi, atau hasil sama dengan di assign hasil tadi, sisi kali sisi kali sisi. Nah, kan udah di assign nih hasil. Nah, hasil ini pokoknya semua nanti akan saya outputkan dalam bentuk variabel hasil. Jadi hasilnya nanti saya output di variabel hasil ini. Maka saya hasil dari perkaliannya itu saya masukkan ke variabel hasil. Setelah itu break, dia akan keluar dari switch case. Lalu case kedua, masukkan panjang. Lalu dia akan menginputkan panjang. Lalu user akan menginputkan panjang. Lalu interaksi user lagi, masukkan lebar. Lalu user akan menginput lebar, masukkan tinggi. User akan menginput tinggi. Lalu hasilnya akan panjang kali lebar kali tinggi, rumus dari balok. Karena case 2 adalah balok. Lalu break, lalu dia akan keluar loop, lalu akan menampilkan hasil. Lalu output prisma segi berapa. Oke, ini yang ketiga ini adalah prisma, yang menghitung volume prisma. Nah, ditanya segi berapa. Oke. Lalu di sini ada input n. Nah, input n-nya itu n-nya sama dengan 3. Saya buat di sini misalnya dia itu segitiga, prisma segitiga, maka dia akan mencari luas alas dari segitiganya itu. Saya buat berbeda dengan segi-segi lainnya karena untuk mencari titik sudut, karena yang lainnya itu jarak dari sudut alas prisma ke titik tengah alas prisma. Jadi karena segitiga ini masih mudah untuk mencari luasnya dengan sisi itu, jadi saya buat dia berbeda dari yang lain dengan menggunakan rumus ini. Luas alas sama dengan 1/2. Nah, kenapa 2-nya saya tambahkan titik 0? Karena jika saya tidak menambahkan titik, maka dia akan mengembalikan nilai 0 atau mengeluarkan nilai 0. Ini kenapa? Karena 1 dan 2 ini bertipe data integer, dibaca oleh C++ nya. Nah, kalau saya tambahkan titik di salah satu angkanya,
maka dia akan menghasilkan 0,5. Nah, kenapa tadi bernilai 0? Kalau dia integer kan seper 2 itu 0,5. Ketika yang tadinya dia data float 0,5 saya ubah ke integer, maka dia akan melakukan flowing ke bawah atau pembulatan ke bawah, maka dia akan nilainya 0. 0,5 ke bawah kan 0. Oke, lanjut. Nah, ini juga bisa, misalnya saya ubah jadi 1,0. Oke, sama saja. Nah, berarti ini setengah. Rumus segitiga biasa yaitu setengah kali segitiga sisi yang mengapit, R kali R, terus dikali sin theta. Nah, tetanya itu kan karena dia segitiga sama sisi, maka theta sudut yang diapit oleh sisinya itu selalu 60 derajat karena sisinya sama semua. Jadi 180 bagi 3 itu 60. Saya tambahin titik 0 karena dia data ininya double, karena fungsi sudut gradien ini double. Oke, kita lihat diagram alirnya nih. Dia akan bergerak set ke sana ke atas. Dia akan masukin ke sudut radian, double sudut. Tadi kan 60.0. Saya ubah 60-nya itu dalam bentuk double, karena kalau dia bukan double dia akan error. Lalu diproses oleh fungsi ini, lalu dia akan mengembalikan nilai pi dibagi 180 kali sudut. Kenapa bisa demikian? Karena nilai karena satu radian itu sama dengan satu radian pi per 180 itu sama dengan sabar, kita cek Google. Oke, ini misalnya satu radian itu dikali 180 per pi itu hasilnya segini, atau sebuah sudut. Nah, gimana kita dapat mengetahui radian radian dari masukan sebuah sudut? Jadi tinggal kita ubah ya rumusnya, dari satu radian 180 per pi kali 180 pi sama dengan sebuah sudut. Oke, benar. Oke, berarti radian itu adalah, ini radiannya apa saja karena sebuah variabel. Radian adalah sudut dikali pi per 180. Nah, dapatlah ini nilai pi per 180 dikali sudut. Nah, lalu ada nilai pi nih. Nilai pi itu merupakan constant expression ya dari double nilai pi. Maksudnya constant expression itu saya buat kalau nilai pi ini bernilai konstan dan dia itu tipe datanya double. Nah, terus dia akan mengembalikan nilai return 2. Dia akan ini nilai pi dimasuk ke sini, terus mengembalikan return 2 kali a cos 0.
Arc cos 0 adalah pi per 2. Jadi 2 dikali pi per 2. Coret jadi menghasilkan pi. Jadi dia akan mereturn nilai pi. Nah, udah. Terus karena dia bentuknya double, maka dia akan berbentuk nilai double atau 3,14 dan sebagainya. Oke. Nah, dari tadi kenapa sih kok kita harus ubah dia dari sudut ke radian? Karena di sini saya menggunakan sin sudut ke radian 60. Sedangkan sin itu merupakan fungsi dari header simet. Simet ini. Nah, header simet ini dia ada fungsi sin. Nah, tapi dia tuh parameternya harus dalam bentuk radian, makanya saya ubah dari sudut ke radian. Maka nanti nilainya akan benar. Kalau saya 60 saja, maka nilainya akan berbeda dengan aslinya karena sin 60 dia beda, dia bukan radian, dia dalam bentuk derajat. Jadi saya konversi ke bentuk radian. Oke, lanjut. Terus luas alas sama dengan luas segi n r jika dia seginya lebih dari 3. Nah, di sini jarak untuk nilai r-nya itu merupakan jarak dari sudut alas prisma ke titik tengah alas prisma. Karena ini kita butuh data tersebut nih. Saya dapat dari website ini bahwa jika menghitung luas bangun datar segi n beraturan, kita butuh r-nya. Lalu baru kita tahu luas segi n-nya dengan rumus ini, yaitu jumlah sudut dan butuh dari titik sudut ke titik tengahnya, titik tengah alas prisma. Makanya di sini jarak dari sudut alas prisma ke titik tengah alas prisma. Dan saya juga butuh sudutnya, makanya di sini saya segi berapa. Nah, maka di sini saya anuin luas segi n r dengan fungsi yang mereturn ini n dikali luas sisi bawah, luas sisi alas, atau pakai rumus ini n dikali luas segitiga. Luas segitiganya kan yang ini, luas segitiganya ini setengah kali r kuadrat sin 360. Nah, terus n nya itu ya n, yaitu sudutnya ada berapa. Makanya saya anuin parameter jumlah sudut dan dari titik sudut ke tengah sisi alas. Jadi nanti dia akan menginput seperti itu, lalu dia akan menghasilkan luas alas. Karena dia prisma, maka luas alas dikali tinggi. tingginya nanti dia akan input tinggi, hasil sama dengan luas alas kali tinggi, yang yaitu merupakan rumus biasa dari prisma. Lalu gimana misalnya dia tuh salah input, misalnya dia tuh bukannya input 3 atau lebih dari 3, malah input 2 misalnya, maka segi tersebut tidak ada karena segi 2 itu tidak ada, dia kayak gini. Tidak bisa membentuk apapun. Maka dia akan break, maka dia akan keluar dari switch case, terus hasilnya itu akan berupa angka acak karena belum di assignment. Lalu di sini ada 5 segi berapa? Oke, tadi kan prisma, sekarang limas. Limas ini kurang lebih sama, cuma bedanya di ini, dia hasilnya itu ditambah sepertiga. Oke, lanjut di case 5, yaitu
tabung, masukkan jari-jari alas, oke, yaitu R. Nah, kan rumusnya tuh nilai pi R kuadrat kali tinggi, yaitu luas alas yaitu lingkaran kali tinggi. Ini nilai pi tadi sudah dijelaskan, yaitu fungsi nilai pi dengan return nilai pi kali R kali tinggi. Tingginya itu user input ya sini. Lalu masukkan jari-jari bola, input R, hasil P 4/3 kali nilai pi kali R pangkat 3, yaitu rumus bola biasa dengan masukkan jari-jari. Lalu default. Nah, misalnya dia itu kan dikasih 6 pilihan, tapi dia malah milih 7 misal. Maka dia akan go to loop. Dia akan pindah ke sisi ini. Nah, di sini saya kasih markup, maka dia akan pindah ke sini. Go to loop itu merupakan sintaks dasar dari C++ itu. Jadi dia akan pergi sini loop. Nah, nyampe sini dia akan nanya lagi, bangun datar apakah yang ingin Anda hitung, karena dia tadi itu salah, ngasih tahu dia milihnya. Jadi dia disuruh milih lagi dari angka 1 sampai 6. Oke, itu untuk mengatasi apabila usernya itu salah input. Oke, untuk mengatasi error juga. Oke, lanjut ke ini. Nah, tadi kan udah hasil assignment semua. Nah, nanti di sini output hasilnya itu berapa. Nah, lalu masuk ke perulangan, dia tuh mau nanya mau ngulang programnya lagi atau tidak. Nah, jika iya maka 1, jika tidak maka 2. Nah, jika dia memilih yang lainnya maka dia akan menanyakan ulang. Balik ke sini, dia akan looping terus, nanyain ulang terus. Misalnya dia bukan jawab 1 atau 2. Akan looping terus. Nah, jika dia jawab 1 maka dia akan keluar dari looping yang ini. Lalu dia akan mengulang program seperti biasanya atau program intinya tadi. Lalu jika ulang 2 atau dia tidak ingin mengulang, maka persetujuannya akan bernilai false. Nah, tadi kan sudah disampaikan di awal bahwa while jika dia masih bernilai benar maka dia akan looping terus. Dan di sini saya assign bahwa persetujuannya bakalan false. Maka dia while yang tadi maka akan false, jadi dia tidak looping. Nah, setelah itu kita break, maka dia keluar dari looping ini. Nah, keluar terus ke atas. Nah, sini persetujuan, lalu karena dia false dia bakalan keluar, maka dia tidak akan melanjutkan programnya lagi. Itu untuk flowchartnya. Oke, sudah. Kita lanjut ke C++ nya. Ini saya namain fisika, kemarin lupa, jadi matematika. Lalu include IOStream, yaitu header input dan output, sehingga kita bisa memberikan masukan ataupun keluaran di dalam pemrograman C++ kita. Lalu ada CMAT ini digunakan untuk itu fungsi tadi yang ada arc cosinus, ada cosinus dan lain-lain, ataupun sinus yang bisa digunakan dalam rumus penghitung volume benda 3 dimensi kita. Lalu ada beberapa fungsi di sini yang tadi sudah saya jelaskan dengan fungsi return. Lalu kita masuk ke integer main. Di sini ada string pilihannya sudah. Terus persetujuan tuh ini untuk looping tadi, ini sudah dijelaskan pilihan orang. Ini untuk variabel memberi ini inputan kepada user agar dapat dicari volume benda 3 dimensinya. Lalu ini interaksi kepada user kalau dia itu menghitung volume benda bentuk 3 dimensi. Lalu dia while persetujuan, lalu dia akan looping mulai. Nah, ini markup yang saya maksudkan tadi, yaitu loop. Lalu ada cout, bangun datar apakah yang ingin Anda hitung. Lalu ada for. Nah, ini merupakan algoritma yang saya gunakan agar dia tampilannya itu bagus.
bagus ya. Misalnya dia enggak saya bikin ini, dia akan spasinya itu beda-beda. Jadi saya ubah programnya itu jadi seperti ini. Cout i+1 karena dia merupakan daftar, jadi kan user pengen ngelihatnya enak, maka kita tambahin 1 maka dia dari 1, terus kita tambahin titik dan spasi, lalu kita kasih rumus pilihannya yaitu indeks 0 yaitu kubus, lalu kita kasih spasi. Spasinya ini memakai for loop lagi. For loop, kalau untuk dia satu statement kita tidak perlu gunakan kurung awal, langsung saja. Kalau dia beberapa statement baru kita gunakan kurung awal, karena bisa di dalam C++ agar shorthand lebih ringkas. Lalu di sini ada algoritma spasi, biar di spasinya itu sama semua. Terus J sama dengan 0, terus J kurang dari 10. Kenapa dia kurang dari 10? Jadi saya buat yang kolom kedua ini semuanya lengkah sebanyak 10 dari titik awal ini. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia lengkah 10, baru dia nge-see out daftar kolom yang di sebelah kanan, yaitu I yang ini ditambah 4. Nah, jika dia baris ke 1 dia ditambah 4, baris ke 2 dia ditambah 4 juga, yaitu 1 tambah 4 5. Jadi dia akan, kenapa dia tambah 4? Karena ini kan misalnya di sini 1 nih, 1, jadi I+1 itu data 1, jadi dia loncat 3, 1 2 3. I+1 tambah 3, jadi I+4. Terus I+3, ini kan I loncat 3, jadi I+3 karena dia berupa indeks, bukan berupa nomor sebuah pilihan. Kasih titik. Terus saya lupa menjelaskan kenapa spasinya bisa rata. Jadi ini 10 kan, dia loncat 10. Kalau kita anuin dia 10 loncat, kan dia bakalan beda-beda nih. Ini emang betul 10 nih, loncat 10. Ini bakalan loncat 10 juga. Tapi yang ini bakalan beda karena dia prismanya ada 6 katanya. Jadi di sini algoritmanya 10 dikurang 3 dalam kurung 3 ditambah rumus pilihan i.size. Rumus pilihan kan tadi misalnya 3 ini apa maksudnya? 3 itu jadi nomor titik plus spasi yang ini. Terus rumus pilihan i itu yaitu array yang tadi dengan indeks i yaitu 0 yang di kolom i, yang baris ke i. Nah udah ini terus ditambah nih. Nah barulah nanti di 10 dikurang yang tadi yang ini, 10 kurang ini kan menghasilkan ini doang. Nah nanti dia akan spasi, makanya dia akan rata semuanya 10 di sini. Ini 10, ini 10, ini 10. Nah, baru dia akan ngeprint ini, maka dia akan terprint. Terus cout masukkan angka tanpa titik, terus in pilihan. Terus di sini ada uji variabel. Terus di sini seperti biasa interaksi user, terus input user, hasil break tadi, terus ini masukkan panjang, masukkan lebar, masukkan tinggi, interaksi user, terus hasilnya panjang, lebar, tinggi, break. Terus case 3 prisma segi berapa. Nah jika dia 3 maka dia akan menggunakan luas alas yang dia segi 3. Kalau dia seginya lebih dari 3 maka dia akan menggunakan fungsi luas segi n, r. Masuk ke sini semua parameternya yaitu sudut dan panjang sisi, panjang dari titik sudut ke titik tengah dari luas titik tengah dari alas prismanya tadi. Lalu dia akan return mengembalikan nilai n kali ini dari n kali luas segitiga alasnya, yaitu rumus yang tadi ya
ini ya. Nah, kan ini kan luas segitiga, jadi N dikali luas segitiga, yaitu luas segitiganya itu yang ini, setengah R kuadrat sin 360 derajat per N. Oke, lanjut. Luas alasnya itu luas segi N, terus misalnya dia segi tersebut tidak ada, maka break, terus dia akan nanti milih lagi, milih pilihan dia pengen bangun berapa, pilihannya itu pilihan berapa. Kalau misalnya dia salah memasukkan seginya, terus dia misalnya dia jawab 3 atau lebih dari 3, maka dia akan masuk ke proses selanjutnya, itu memasukkan tinggi prisma, luas alas kali tinggi, terus break. Case keempat, ini mas segi berapa, maka dia akan masukkan itu seperti biasa, ini sama aja, cuma bedanya ini tadi. Terus case 5, nilai pi R kuadrat kali T sama saja, terus memasukkan jari-jari bola 4/3. Nah ini sama aja seperti ini, tinggal tambahin 4/3. Terus misalnya ada, dia akan go to loop, maka dia akan pergi ke markup yang sebelah sini, yang kita tandai ya loop. Terus see out hasil. Nah ini kan tadi udah nyari semuanya hasilnya berapa, misalnya case 6 ini hasil berapa udah diubah, maka dia akan menampilkan hasil. Terus di sini ada pulangan yang digunakan untuk memberikan interaksi kepada user, dia itu pengen ngulang lagi atau tidak. Misalnya dia mengisi 1, dia akan ngulang lagi, atau break ke dari while yang ini, kan dia break while ini tapi yang itunya masih true yang persetujuannya, maka dia tetap akan ngulang lagi programnya. Nah, lalu dia misalnya milih 2, maka persetujuannya false, maka dia akan keluar dari while persetujuan ini, maka programnya akan berhenti, return 0. Terus jika dia salah menjawab, Anda salah input, maka dia akan berputar di while yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba menjalankan programnya. Misalnya kubus kan misalnya panjang sisinya 4 kali 4 kali 4 64. Oke, lanjut ke balok 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Oke, lanjut ke yang prisma misalnya segi berapa, segitiga, panjang sisi alas misalnya yang gampang 6, tinggi prisma 10. Oke, hasilnya segini. Untuk rumusnya udah benar insyaallah. Lanjut 5 sama seperti ini, tapi dia sepertiganya. Lalu lanjut lagi ke tabung misalnya tinggi tabungnya 10, hasilnya segitu. Misalnya lanjut bola PR pangkat 3 4/3 segitu. Lanjut misalnya kita salah nih jawab, nah itu Anda salah input. Nah, terus misalnya kita salah, misalnya masukin 7, maka dia akan nanyain terus programnya mau milih apa. Terus misalnya udah benar ya, terus kita nggak pengen ngulang, kita tinggal isi 2, tidak. Oke, program selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program saya selanjutnya yang berkaitan dengan mata kuliah biologi, yaitu tentang program penentu hereditas dari perkawinan silang menggunakan genotif. Jadi latar belakang dari program ini adalah untuk yang pertama, karena adanya kesulitan ketika mensilangkan dari satu genotif dengan genotif yang lain. Jadi perlu menulis banyak gitu. Misalnya saya contohkan di program saya. Misalkan saya masukkan anggota parent pertama, misalnya AABB, terus AABB. Nah, maka ini langsung keluar hasil persilangannya. Nah, ini kalau
ditulis secara satu-satu itu susah, apalagi misalnya banyak, misalnya AA BB CC DD, AA BB CC DD. Nah tuh, dia akan banyak sekali dia. Kalau ini kan bakalan susah menentukannya kalau dia banyak gametnya atau alelnya. Oleh karena itu saya membuat program ini agar memudahkan dalam mensilangkan dari dua ini tadi, parent tadi, dari genotif tadi. Oke, jadi tujuannya itu untuk mempermudah dalam untuk menentukan hasil persilangan dari genotif, dari dua genotif. Oke, selanjutnya kita masuk ke flowchartnya. Lalu kita masuk ke fungsi main ya pertama kali. Di sini saya deklarasikan string P1 dan P2 sebagai dua genotif yang ingin disilangkan. Lalu di sini ada interaksi dengan user, memberitahu bahwa ini program penentu hereditas dari perkawinan silang menggunakan genotif. Nah, masukkan parent 1. Di sini kita masukkan genotif pertama, misalnya AA BB CC tadi, dimasukkan ke dalam sini. Lalu masukkan parent kedua. Ini P1 ini lupa saya ganti, seharusnya ini P2, salah tulis. Di sini sudah P2. Lalu integer x, y, panjang bit 1, panjang bit 2, z, yang nantinya akan digunakan sebagai panjang dari suatu array dari banyaknya gamet-gamet gitu atau yang lain-lain. Nanti saya jelaskan. Lalu x itu jumlah kapital, cek jumlah kapital P1. Nah, jadi di sini kita memanggil fungsi cek jumlah kapital dengan parameter string P1. Oke, langsung kita ke ini. Oke, cek jumlah kapital di sini. Nah, ini fungsinya. Nah, jadi pertama kali kita deklarasiin nih integer sum sama dengan 1. Jadi di sini nih kalau kita ingin menentukan jumlah gamet dari parent 1 atau genotif yang satu atau orang tua pertama, jumlahnya itu sama dengan kapital dipangkatin dengan 2 pangkat kapital rumusnya. Jadi misalnya cek jumlah kapital, bukan, maksud saya gini, maksudnya jumlah gametnya itu misalnya R sama R, P sama P, dia itu kan heterozigot. Maksudnya kalau heterozigot itu yang satunya kapital, yang satunya kecil, yang satunya kapital, satunya kecil, itu heterozigot. Jadi 2 pangkat jumlah heterozigot. Nah, apa yang menandakan dari itu tuh heterozigot atau enggak nih, kayak gini. Kalau is kapital, jadi ini nanti programnya intinya untuk menentukan berapa jumlah gametnya dari parent 1 ini, RRPP gitu. Nah, untuk algoritmanya akan saya bahas lebih lanjut di devcpp, bukan di devcpp ya, di program C++ nya. Oke, lalu dia akan return ini, return nilai dari jumlah jumlah gametnya.
Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa X ini nanti jumlah gametnya, Y-nya jumlah gamet. Oke. Panjang bit pertama sama dengan P1 Zeiss per 2. Nah, panjang bit ini maksudnya apa? Nanti saya jelaskan di CPP-nya. Ini juga P2 Zeiss per 2. Ini pokoknya nanti dia jumlah kata di jumlah huruf di P1 itu dibagi 2. Lalu kita deklarasiin, tadi kan ada Z kita deklarasiin, kita assignment 0. Lalu kita deklarasiin karakter string panjang bit 1 terus 2. Nah, ini fungsinya apa? Nah, jadi gini, kan ini ada nih yang namanya gamet nih, RP 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 RP. Nah, ini terbentuk gimana caranya itu gini, yaitu kita pisah R besar sama R kecil, P besar sama P kecil. Nah, jadi ini R besar sama P besar, ini R sama R besar P kecil. Nah, ini P kecil misalnya, ini R kecil sama P besar, ini R kecil P kecil. Nah, di sini saya pengen gimana yang tadinya katanya itu kayak gini bisa kepisah jadi kayak gini. Nah, gimana caranya? Jadi saya pisah menjadi array 2 dimensi yang RPP. Kalau dia array 1 dimensi, dia sulit dia untuk berinteraksi antar elemen nih. Misalnya RRPP. Nah, pengen saya buat kayak gini. Ini sama ini, terus ini sama ini. Terus misalnya ini sama ini sama ini. Nah, ini algoritmanya itu susah untuk didapatkan gitu. Jadi saya atasi dengan array 2 dimensi. Jadi saya pisah dari masing-masing kata itu menjadi gini. Misalkan dia heterozigot, dia R besar R kecil, koma P besar P kecil. Nah, kayak gini, pakai koma, array 2 dimensi, yang dimana nah ini kan jumlah baris ya, 1 2, terus di dalam ini kolom. Nah, kolom ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa jumlah barisnya itu merupakan ini. Misalkan saya punya banyak lagi nih, misalnya RRPP Kiki misalnya, tambah RRPP Kiki misalnya, tambah Kiki nah, Ki besar Ki kecil, terus di sini oke. Ki besar koma Ki kecil. Oke, Ki kecil. Nah, dapat kita simpulin nih bahwa banyak barisnya itu merupakan apa? Merupakan apa namanya, jumlah huruf dari kata genotif tadi, yaitu RRPP Kiki dibagi 2. Makanya di sini saya kasih tahu nih, P1 Zeiss itu panjang bit 1, P1 Zeiss bagi 2. Nah, terus panjang bit saya jadiin baris. Nah, lalu di sini dapat diketahui juga nih bahwa kolomnya itu hanya 2, makanya di sini saya kasih 2. Nah, sama seperti yang string array 2 ya, saya namain ininya nama variabelnya, terus dalam karakter ya, karena di sini saya pisah nih jadi suatu karakter nih, karakter. Jadi tipe datanya karakter karena dia hanya mengandung satu kata.
Oke, lanjut. Ini udah, terus dia kolomnya 2. Oke, jadi dia panjang bit, dia barisnya jumlah huruf bagi 2, dan ini bagi 2. Oke, lanjut. Lalu di sini saya punya algoritma di mana fungsinya untuk ini fungsinya untuk, jadi ini fungsinya agar membuat jika dia misalnya nih, saya punya gamet RRPP Kiki, saya buat dia berjumlah 3 baris karena biar kelihatan gitu, nanti akan tahu ininya penjelasan. Jadi saya bikin yang ini terpisahkan, jadi kayak gini. Nah, tapi ada syarat. Syaratnya gimana? Kan kalau di gamet nih kalau dia yang P1 ini RRPP, kalau dia sama-sama kapital, maka dia akan dihitung 1. Jadi yang tadinya dia misah nih, misalnya dia heterozigot, nah itu kan homozigot ya, sama. Nah, homozigot itu dia sama-sama gede atau sama-sama kecil gitu. Nah, misalnya gini, RP, nah itu kan misalnya dia beda, nah misalnya dia sama nih, nah ini nggak kehitung dia. Nah, jadi saya antisipasi dengan menggantikan, misalnya dia homozigot, saya ganti spasi. Nah, dengan menggunakan algoritma yang ini. Jadi misalkan dia sama-sama kecil, dia akan diganti spasi. Lalu jika dia sama-sama besar, yang elemen kedua dari kolom itu atau kolom kedua, saya ganti spasi dari baris tersebut. Nah, nanti kan akan dihubung-hubungkan gitu menjadi suatu gamet. Nah, yang spasi itu kan nanti jadi ikut terkaitan gitu. Terkaitan ya, coba misalnya saya jalanin ya. Salah. Akan ada saling keterkaitan. Misalnya saya anuin AA, BB, CC, yang dia ada heterozigot, homozigot, dan lain-lain. Ini juga AA, BB, CC. Nah, nih AA dia karena heterozigot, beda dia. Saya masukin ya ke dalam elemen yang tadi, yang dia cuma 2 kolomnya. Terus B juga, B kan homozigot, nah saya ganti spasi. C ini spasi juga karena dia homozigot. Nah, terus nanti kan terus selanjutnya kita akan pasangkan alel-alel ini menjadi suatu gamet. Nah, gimana caranya? Oke, selanjutnya kita akan pasangkan array akan kita pasangkan alel-alel yang tadi, yang sudah kita dapatkan di algoritma array tadi. Untuk algoritmanya akan saya jelaskan nanti di dev C++ karena batas waktu yang tidak mencukupi. Oke, kita lanjutkan. Cara memasangkan alel-alel ya sama seperti tadi ya. Ini terus sama ini dulu, misalnya dia ada 3 ya. Ini algoritmanya pusing kan ini. Misalnya kan pertama ini yang pertama kita ambil indeks ini kan baris 0.
berarti ini baris 0, terus kolom 0, terus baris 1 kolom 0, baris 2 kolom 0. Setelah itu baris 0 kolom 1 kolom 0 lagi. Nah ini juga 00, nah 01. Nah ini bakalan pusing kan. Nah kalau kita lihat-lihat nih, nah misalnya terus lanjut misalnya R P kecil Q. Nah ini kan 00, ini 1 ya, ini 1, ini 2. Nah kalau yang barisnya emang dia membentuk algoritma, membentuk ini tambah 1 tambah 1, tapi yang kolom dia nggak membentuk algoritma, dia bakalan pusing. Nah, ini 1 kan P kecil kan, indeks 1. Nah ini 2, terus ini 0 kan karena Q besar, terus selanjutnya Q kecil kan, Q kecil ini 1, terus ini P kecil 1 juga, ini 1, ini 2. Nah ini 0, terus 0. Nah ini yang baris dia membentuk kolom, ini selalu 0, ini 1, ini 2. Tapi yang ini tidak membentuk algoritma, yang 000, 001, 010, 011 ngacak dia. Nah tapi di sini saya punya solusinya. Gimana caranya? Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Nah ini yang pertama nih, kita pasangin yang kolom-kolom tadi. Yang pertama misalnya 0, 0, 0, 2, yang kedua itu 0, 0, 1. Nah, Anda akan kaget karena ini apa? Ini merupakan pola bitwise. Pola sebuah bitwise. Dimana ini merupakan sebuah bilangan yang jika dijadikan bitwise bisa begini. Nanti saya jelaskan. Kan 1, 0, 0 dan seterusnya gitu kan. Seterusnya titik. Misalkan ini 000 itu kan merupakan bilangan integer 0 jika char 0. Jika ini kita pengen jadikan 0 ini menjadi bitwise, maka dia akan menghasilkan 000 karena 2 pangkat 2 itu kan ini kan cara menjadikannya menjadi bilangan biasa. Misalnya ini 0, berarti ini 2 pangkat 0. Nah ini karena 0 jadi ya 0, bukan ini ya, bukan 2 pangkat 0 lagi. Ini enggak ada 2 pangkatnya, ini enggak ada 2 pangkat karena ini 0 semua berarti 0. Nah ini karena di sini 1 jadi 2 pangkat 0, 1 dan seterusnya, ini 2 pangkat 2. Untuk cara menghitung bitwise caranya gini, jika dia bernilai benar, jadi ini di 2 pangkatkan dari ini, misalnya ini indeks ke 0, ini indeks 1, ini 2. Nah, berarti misalnya ini tuh, berarti ini pangkat 2, bisa pangkat 2. Nah jika ini bernilai benar juga, berarti ini 2 pangkat 1 gitu, 2 pangkat 0. Kalau ini bernilai benar, karena ini bernilai salah atau 0, jadi dia nggak ada 2 pangkatnya, jadi nggak dijumlah gitu. Nah, jadi 0 itu melambangkan salah, 1 melambangkan benar. Nah jadi dia akan membentuk pola bitwise, nanti ketahuan gitu kalau ini 3, terus ini 4, 5 dan seterusnya sampai dia itu kurang dari 8. Nah 8 ini dari mana nih? Nah kalau kita tahu bahwa 8 ini merupakan 2 pangkat 3 alias total dari semua
banyak bit ini. Banyak bit ini. Oke, sudah dapat bahwa banyak bit merupakan 2 dipangkatin panjang bit. Panjang bitnya mana? Ini panjang bit 1, 2, 3. Ini 2 pangkat 3. Sama dengan 16. Sama dengan 8. Oke, dapat. Lanjut ke flowchart. Ini kan tadi kan saya udah dapat nih alel-alel. Nah, terus saya printin di sini. Saya print dengan, karena dia alelnya 2 dimensi, saya pakai nested loop. Oke, nested loop. Terus di sini nah, di sini tadi kan untuk yang P1 ini panjang bit 1. Nah, di sini saya lanjut ke panjang bit 2 atau P2. Untuk yang P2 saya anuin algoritma biar bisa menjadi alel-alel, tapi sebelumnya Z-nya kita kembalikan menjadi 0. Nanti itu algoritma saya kasih tahu di C++ nya. Terus output lagi pasangan alel yang kedua. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang banyak bit merupakan pangkat 2 panjang bit 1. Oke, di sini saya membuat fungsi pangkat. Pangkat seperti biasa. Ini nanti saya jelaskan di C++. Dengan return hasil pangkat yaitu integer. Oke, lanjut. Tadi pangkat udah, sekarang lanjut ke banyak bit kan, pangkat 2 panjang bit. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan di sini. Nah, ini kan 8. Pokoknya ujung-ujungnya nanti dia nyampe 8 ya. Karena dia nih 1 1 1. Nah, 2 1 1 kan ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. 4 tambah 2 tambah 1 7. 7 kan kurang 8. Nah, pokoknya dia selalu kurang dari 8 si banyak bitnya itu. Tapi dia banyak bitnya itu ada tetap 8. Nah, kenapa bisa gitu? Ya karena nolnya dihitung. Kalau ini kan 7 gitu. 7 karena nolnya ini kan kurang dari 8 karena dia mulai dari 0, jadi tetap aja 8. Lanjut. Nah, ini setelah itu kita cari ini kan tadi membentuk pola indeks gini ya, indeks bit-bitnya. Yang tadi, nah ini nih yang 0 0 0 0 0 1 0 1 0 yang tadi kita pengen jadiin alel jadi gamet. Nah, berarti kita harus cari indeksnya kan biar kita bisa masang-masangin RP key kecil, RP key besar gitu. Apa RP kecil key besar. Kita harus bikin sebuah indeks. Nah, dimana indeksnya itu merupakan bit. Nah, jadi di sini saya bikin fungsi hasil bit. Nah, hasil bit ini fungsinya untuk mengubah gini nih. Jadi banyak bit. 0 tuh banyak bit min 1. Maksudnya misalkan banyak bitnya 8 kurang 1 7. Jadi 0 sampai 7 gitu. Jadi sama aja kayak 0 sampai itunya kurang dari 8 sama aja. Jadi saya kurang 1 itu kayak nama pemformatan logarithm. Langsung aja kita looping. Dia nested loop karena dia 2 dimensi. Dimana yang tadi ya ininya banyak barisnya merupakan ya banyak barisnya itu adalah banyak bitnya. Ya kan, banyak barisnya itu merupakan banyak bitnya. Nanti saya pisah jadi gini 0 1 0 0 0 gitu. Nah, terus 0 1 0.
dan sebagainya, yang nantinya itu jadi ini bisa nambah, bisa ini loh disambungin gitu, disatuin gitu antar karakter tadi menjadi suatu gamet. Jadi indeksnya itu saya pisah jadi ada 2 dimensi lagi, dimana barisnya merupakan banyak bit. Nah, yang tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 banyak bit, lalu banyak kolomnya merupakan panjang bit. Oke. Udah dapet algoritmanya. Oke, 2 panjang bit. Oke, jadi baris banyak bit, terus kolom panjang bit. Lanjut. Terus ini algoritma indeks IJ sama dengan hasil bit. Nah, ini saya jelaskan di C++. Terus ini juga sama aja, ini untuk yang P1, ini untuk yang P2. Lanjut ke hasil genotif. Nah, ini nih yang tadinya udah dibikin udah dapat nih indeksnya. Sekarang kita gunain nih indeksnya buat nambahin, buat ngasilin gamet. Kita satu-satuin nih yang tadi karakternya misah-misah menjadi satu. Jadi misalnya AA BC AA BC, jadi A ini sambung B sambung C, terus A BC A BC A kecil BC gitu, dengan menggunakan indeks yang tadi karena kita udah nemu algoritmanya. Lanjut ke hasil gamet parent 1. Nah, ini output sederhana, tadi kan udah dapat nih. Ini kan nanti dapat hasil genotif ini untuk yang P1 ya. Saya lupa bilang ini untuk P1 hasil genotif. Saya bikin deklarasi array lagi untuk memasukkan hasil genotif atau gamet. Nah, bisa di hasil gamet. Oke, terus saya print. Di sini kalau dia bukan elemen terakhir saya kasih koma. Kalau dia elemen terakhir nggak saya kasih koma biar lebih bagus. Terus output n line, langsung lanjut. String hasil genotif ini sama kayak tadi, terus ini hasil gamet. Oke, lanjut. Ini yang tadi, ini yang buat ini ngasih gamet ini. Gamet. Nah, lanjut ke ini. Nah, di sini ada masalah. Tadi kan ada yang saya ganti sama spasi. Nah, yang spasi ini bukan merupakan hasil gamet ya. Nah, gimana caranya biar dia merupakan hasil gamet? Jadi saya saya bikin fungsi cek spasi. Nah, cek spasi nanti saya jelaskan di C++ fungsinya. Jadi misalkan dia cek spasi ini merupakan fungsi yang bertipe return boolean. Nah, dimana kalau dia spasi hanya ada dia returnnya 1, kalau dia nggak ada returnnya 0. Nah, kalau dia nggak ada berarti 0. Misalnya cek spasi, nah terus dia 0, artinya dia nggak ada spasinya, maka dia akan masuk ke hasil genotif setelah yang tadi. Jadi kita cek satu-satu nih hasil genotif yang tadi, kita cek satu-satu dia ada nggak sih spasi gitu. Nah, kalau dia nggak ada atau sama dengan 0, maka dia akan masuk ke hasil genotif setelah. Nah, gitu intinya gitu programnya. Nanti saya jelaskan lagi di C++, saya lebih lanjutnya. Terus balik kan udah dicek semua nih, nanti akan menghasilkan gamet final nih yang enggak ada spasinya tadi nih. Nah, ada spasinya. Nah, jadi spasi itu intinya cuma buat dummy doang, buat umpan buat dibuang nanti gamet yang seharusnya itu enggak ada gitu. Oke, lanjut gamet final, terus kita print, terus yang setelah, tapi ini yang kedua berarti ini P2, terus kita print lagi, terus ini gamet P1, print lagi. Lanjut ke hasil silang. Nah, hasil silang ini intinya kita tambahin lah
ABC ini sama ABC yang ini, terus ABC ini sama ABC ini. Nah, di sini akan menghasilin di sini timbul suatu masalah lagi. Waduh, ini bikin puyeng ini. Saya nyampe puyeng. Di sini dia ABC. Ini ABC. Sedangkan kita butuh itu gimana? Nah, di sini nih di note dia tuh rapih, dia REPP. Nah, rapih. Sedangkan ini misa-misa ABC. Aduh, rapih. Jadi kita butuh fungsi yang namanya fungsi perapih. Nah, saya buat nih fungsi perapih. Perapih mana fungsi perapih? Nah, tadi kan pokoknya intinya dia nambah nih. Hasil silang IJ ditambah setelah 2J maksudnya. Yang tadi yang udah saya ilangin spasinya. Oke, udah. Terus saya output perapih. Nah, perapih ini nanti saya jelasin di C++. Intinya fungsinya agar yang tadinya dia itu gini, C, yang A ini deketan, yang B ini deketan, yang C ini deketan intinya. Nah, misalkan dia ada masalah lagi nih, misalnya kayak gini, aduh masalah lagi nih, ada masalah lagi. Nah, misalnya ini udah deketan nih. Nah, di fungsi perapih ini juga ada fungsi pembalik. Misalkan dia enggak kapital sedangkan ini kapital, saya buat dia kebalik. Jadi saya swap. Nah, saya swap terus BP ini B CC. Oke, mantap. Oke, bentar. Baterai saya habis, saya tes dulu. Lanjut. Oke, udah dapat nih outputnya, udah santai. Sekarang kita tinggal nanyain mau ngulang lagi apa enggak nih, kita kasihin pilihan ulang lagi apa enggak. Nah, karena dia cuma satu huruf doang, kita anuin karakter input pilihan, share input pilihan. Kalau dia ya, maka dia go to start. Di sini nanti saya jelaskan, ini markup kayak tadi di program matematika, dia akan pindah ke sini. Oke. Sini. Mana ya? Oke, sini. Terus kalau berarti dia programnya ngulang. Tadi kan mengulang program ya, maka dia akan ke start ngulang lagi. Kalau dia tidak, maka dia akan pindah ke paling bawah. Nah, alias N. Go to N. Terus kalau misalnya dia salah input, dia akan ulang lagi. So, isi mengulang lagi apa enggak? Nih kita coba ya. Misalnya ya, maka dia ngulang lagi A B B C C. Nah, misalnya misalkan dia ngulang lagi, misalnya salah input, harus satu karakter. Nah, misalnya tidak N, bisa. Oke, lanjut. Oke, yang di flowchart udah, kita lanjut ke C++. Oke, lanjut ke C++. Oke, waktunya sudah 20 menit ya. Aduh, lama kali. Oke, di sini saya akan menjelaskan inti-intinya saja. Cek jumlah kapital P1. Oke, saya jelaskan di sini cuma fungsi-fungsinya aja karena batas waktu. Jadi kan dia string ini kita bisa anuin satu-satu hurufnya. Gimana caranya? Integer i sama dengan 0, i kurang dari pz. Pz ini maksudnya jumlah karakter dalam huruf tersebut, dalam kata tersebut. Jadi misalnya Habibi kan hurufnya ada
6 ya. Nah, terus dia stepnya 2 maksudnya apa? Maksudnya misal ini kan misalnya A A B B C C B B C C. Jadi saya buat gini stepnya 1 2 3. Nah, dia sama nggak sih sama yang ini? Sama nggak sih sama ini? Sama nggak sih sama ini? Yang buat tadi, yang buat nentuin dia heterozigot apa enggak? Nah, kalau dia nggak sama, maka dia akan dikali 2 sumnya. Nah, karena kenapa saya anin 1? Karena 1 dikalikan dengan apapun hasilnya tetap angka tersebut. Nah, jadi misalnya AA BB CC, misalnya akan sama akan beda nih, maka sum akan kali 2 nih. Sum sama dengan sum tadi alias 1 kali 2, maka 2. Nah, sumnya berubah nih jadi 2. Nah, terus sum lagi itu sama dengan 2 dikali. Nah, lanjut is capital PI, terus PI indeks plus 1, berarti yang ini kan tadi stepnya 2 udah pindah ke sebelah sini. Nah, sama nggak sama kayak yang setelahnya? Nah, rupanya beda, berarti dia tidak sama nih, negasi. Nah, rupanya dia tidak sama, karena dia benar nih tidak sama, maka dia dikali 2 lagi. Nah, kali 2 terus pokoknya dia nanti ngasilin berapa banyak ininya, berapa banyak gamet yang akan dihasilkan. Misalkan dia ini kan jadi 2/3. Kadang-kadang juga kan ada yang kayak gini, misalnya A terus A alias homozigot terus B terus ya. Nah, kalau ini kan berapa nih? Berarti 4 kan gametnya, jadi A B C terus dan seterusnya. Oke, waktu terus return sama, maksudnya kan kita manggil program nih cek jumlah kapital, maka yang X ini sama dengan returnnya. Jadi kita manggil fungsi, dia akan mengembalikan sebuah nilai. Jadi maksud dari fungsi itu kayak sebuah mesin nih, misalnya kita memasukkan sebuah nilai, maka dia akan menghasilkan suatu produk lain gitu, yaitu sebuah nilai yang merupakan nilai return. Makanya dia dinamain return gitu. Return apa gitu, misalnya kita masukin 2 juga, misal kayak parameter gitu, jadinya masukin 2, dia pokoknya akan mengembalikan suatu nilai. Jadi integer X sama dengan nilai yang ada ini. Jadi pokoknya intinya dia menghasilkan suatu jumlah gamet yang akan didapatkan. Ini sama aja. Terus ini panjang bit sudah dijelaskan bahwa panjang bit tadi itu merupakan itu dibagi dengan 2. Panjang bit ini juga dibagi dengan 2, terus Z sama dengan 0, dimana Z ini nanti akan kita gunakan di sebelah sini. Nah, Z ini fungsinya buat apa? Nah, ini algoritma lagi, ini cukup sulit. Jika P1J plus Z, tadi kan Z nya 0, berarti misalnya istilahnya masih kondisi awal, terus P1J plus Z plus 1, maksudnya gini, P1 kan ini ya, jadi kan ini intinya kita pengen nganuin ke array 2 dimensi yang kita deklarasiin ini, panjang bit 1 2. Misalkan saya punya ini, karena enaknya pakai contoh ya, A B B B B C C. Begini P1 J plus Z. Oke. Jadi gini, jadi dalam string, jadi P1 ini kan string, jadi sebenarnya string ini bisa kita pilih-pilih menjadi suatu karakter. Gimana caranya? Sama seperti pemanggilan suatu array, tinggal kita kasih kurung kotak. Oke. Nah, sama seperti yang tadi cek jumlah kapital, ini kan PI. Nah, PI ini maksudnya ini indeks ke 0, indeks yang itu dari kata yang tadi yang kita iniin.
Misalnya ini kan kita anuin gitu. Indeksnya, jadi kita pilih, maksudnya ini yang indeks ke 0 itu sama nggak sih sama kayak indeks sebelahnya, ternyata beda, makanya ini berjalan. Nggak sama nggak sih sama indeks setelahnya, makanya ini akan berjalan yang sum ini. Intinya gitu pokoknya. Jadi dalam string itu bisa kita pisah-pisah gitu menjadi suatu karakter. Lanjut aja, terus P1 J plus Z. Nah, Z ini kan masih dalam kondisi 0. Z ini intinya sama aja kayak tadi. Misalnya AA, BB, CC. Intinya dia stepnya 2. Stepnya 2. Oke, saya jelaskan secara ringkas saja karena waktu. Dia stepnya 2. Terus ini plus 1. Nah, terus plus 1 maksudnya ini masih step awal, misalnya belum ada step sama sekali, belum Z-nya bertambah gitu, berarti masih di sini misalnya, berarti J-nya 0 nih, J-nya 0, J-nya 0. Ini kan untuk memisahkan menjadi alel-alel itu kan, maaf ngasih tahu. Jadi J-nya 0. Nah, terus J plus Z, Z-nya 0 tadi, 0 0 tambah 1, maksudnya yang setelahnya. Nah, huruf ini sama gak sih, huruf ini sama gak sih kayak huruf ini? Rupanya beda. Nah, kalau beda gimana? Rupanya beda kan? Berarti dia masuk ke else ini. Masuk ke else ini. Nah, if string 1 dia merupakan sama dengan, ini continue, ini nanti aja. Terus ini, yang penting ini, pokoknya ini kalau ini udah pasti beda karena ini gak mungkin ada spasinya, jadi ini kita lewatin dulu. Kan tadi ini sama dengan enggak. Nah, rupanya dia enggak sama dengan kan, karena dia ini besar ini kecil, maka kita jalankan yang ini. Nah, ini apa nih? Nah, jadi dia untuk dia baris ke 0, indeks kolom ke 0, ya P1 J plus Z. Nah, jadi dia ini masukin yang ini, pokoknya elemen yang kita uji, misalnya A sama A, berarti ini akan kita masukin ke array 2 dimensi. Yang pertama itu IJ, jadi kan ini kan J nya bertambah 01, berarti yang untuk J nya 0 itu dia A, untuk yang J satunya itu A kecil. Maaf kalau kurang jelas, soalnya kalau algoritma susah dijelaskan. Lanjut. Selanjutnya yang B, kan lanjut nih. Misalnya C nya saya buat besar lah untuk pembeda. Terus B nya ini kita, karena dia beda kan, berarti dia else lagi. Ini B kecil lah, B kecil. Oke, lanjut. Nah, masih lanjut. Nah, di sini ada masalah lagi. Nah, CC, rupanya dia jika dia sama dan J nya kurang dari 1, atau dia kolom 0 atau kolom pertama, maka dia yang ini kita masukin ya. Ini kan step 2 nih, kita uji 1 2 step 2. Nah, ini step yang ketiga nih misalnya. Step 3 berarti 6 ya, 0 1 2 0 1 2 3, pokoknya gitu. Lanjut. Berarti ini 6 ya. Pokoknya intinya lagi
Lanjut, tadi P1 J plus Z ya. Jadi kan pokoknya ini benar pokoknya. Nah, jadi lanjut ke yang sebelah sini. Lanjut ke sebelah sini. Lupa. Berarti yang ini anuin yang ini, yang indeks yang ini, yang pertama ini. Nganuin yang P1 J plus Z nya, dimana dia bernilai kan 0 ditambah Z berapa tuh, pokoknya dia bernilai C gitu ya. Pokoknya dia ngambil indeks yang ini, pokoknya intinya dia ngambil indeks ini. Nah, karena dia sama yang ini, berarti kita kolom keduanya kita ganti spasi, alias yang string R1 J plus 1 alias kolom kedua setelahnya kita ganti spasi, karakter spasi. Nah, di sini lanjut looping lagi, looping lagi. Di sini masalah lagi, kalau dia looping ternyata yang ini kan yang kolom kedua itu kan udah pasti beda gitu kan sama yang setelahnya, berarti dia otomatis masuk sini. Nah, kalau dia bernilai spasi, maka di sini ada control flow nih, continue. Jadi kalau dia udah ini benar-benar emang spasi, maka dia akan continue ke yang selanjutnya. Misalnya di sini ada key kecil lagi, dia akan continue ke indeks selanjutnya. Berarti ini nggak dijalanin nih, yang ini nggak kita jalanin. Lanjut. Nah, nanti pokoknya kita dapat sebuah outputan gini tadi, outputan yang kayak tadi. BS bikin lag. AABBCC AABBCC. Aduh, ini beta AABBCC ABBCC. Nih, dia akan beda. Ini saya ganti spasi kan, benar tadi. Nah, dia elemen keduanya saya ganti spasi, terus setelah dia spasi terus dia kan pindah ke kolom ini. Nah, biar ini nggak digantiin sama yang elemen yang itu, jadi saya continue di sini. Jadi lanjut, pokoknya nanti dia ngasilin kayak gini. Lanjut, terus pasangan alel parent 1. Ini untuk ngeprint, ini sama aja. Ini untuk yang parent 2 sama aja kayak yang ini tadi. Terus ini untuk ngeprint lagi. Terus di sini yang tadi banyak bit sudah dijelaskan di flowchart. Pangkat 2 panjang pangkat 2 pangkat panjang bit. Bit 2 juga sama aja. Terus saya deklarasikan sebuah array 2 dimensi yang merupakan indeks. Nah, di sini kita butuh yang namanya hasil bit. Nah, hasil bit di sini ada algoritmanya. Sebenarnya ini algoritmanya lumayan puyeng. Nah, jadi kan hasil bit ini ada dua parameternya, yaitu x sama y, dimana x nya itu dia pengen saya ingat, y nya itu merupakan panjang bitnya dan x nya itu merupakan nilai bit yang pengen kita cari. Misalnya panjang bit itu apa nih, misalnya saya punya nilai bit 0000. Ini panjang bitnya adalah 4. Nah, banyak bit itu nilai bit itu ini. Nah, ini kan kalau dijadiin nilai bit itu 0. Nah, ini yang x ini merupakan nilai yang ingin dicari, y nya ini merupakan panjang bitnya. Oke, lanjut. String z. Nah, z ini untuk apa? Untuk menampung nilai bitnya. Di sini ada algoritma, ketika dia bukan 0, maka z nya itu x dimodulus 2. X nya nih, misalnya x nya itu 10,
kita modulisin sama 2, rupanya dia benar. X dimodulus 2 kan 0, berarti dia akan ngasih nilai 0 plus z nya kan belum ada ya, jadi dia tetap aja z, jadi tetap aja dia 0 aja karena ini masih kosong stringnya. Lanjut, x dibagi 2. X bagi 2, setelah itu kita x nya itu yang tadi kan udah di modulus 2 nih, 10 kita bagi 2 jadi 5. Nah lanjut, terus kita modulusin lagi. Rupanya dia ini namanya logical ternary ya, dia shorthand logical. If else sama aja kayak if else, tapi ada format tersendiri, yaitu pakai tanda tanya sama titik 2. Jadi ini artinya gini sih, misalnya dia benar dia menjalankan ini, kalau salah selainnya pakai ini. Nah terus ini tadi kan 5 dimodulus 2 bukan 0 kan, salah, berarti dia 1. Nah itu cara menghasilkan yang tadinya integer jadi bit. Nah jadi kan 1, z nya tadi kan 0 kan. Nah jadi dia polanya gini, dia nambah terus jadi 1 0. Terus 5 dimodulus 2 kan 2,5, karena dia integer maka berapa tuh, 2 diinin jadi 0. Terus masih lanjut, karena 1 ya kan, 2 dibagi 2 kan 1, jadi ini return 1. Nah jadilah ini sebuah nilai bit. Coba kita konversi, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 1 2, jadi 10. Nah di sini ada masalah. Di sini kita kan butuh juga dia tuh panjang bit itu gimana. Di sini ini masih ada 0-0-nya lagi gitu, makanya saya tambahin algoritma yang ini. Ketika k sama dengan 0, k kurang dari y min z maksudnya gini, misalkan kita itu pengen butuhnya indeksnya itu 0000 sampai 8 gitu, pokoknya dia panjang bitnya itu 8. Nah ternyata dia cuma ngasilin 4 doang, berarti kita harus tambahin 0 lagi kan di sebelah kirinya, sebanyak kekurangannya itu. Kekurangannya berarti 8 dikurang panjang yang ini. Jadi kita buat t, variabel t yang tadi kosong ini dia ada 0 ya, 0 sebanyak yang ini y min z z.size, dimana z nya itu merupakan besar yang tadi yaitu 4. Berarti y dikurang 4, misalnya kita butuh 8 kurang 4 berarti dia nambahin 0 itu sebanyak 4 kali itu agak apa. Nah setelah itu kita tambahin yang t ini yang 000 tadi sama yang hasil bit tadi, makanya jadi sebuah angka biner gitu guys, biner yang nantinya akan kita pisah-pisah gitu kan, pisah-pisah menjadi suatu elemen. Nah ini hanya untuk satu baris. Nah jadi di sini saya buat untuk berbaris-baris, makanya di sini saya buat nested for loop. Pasangan index bit. Nah ini kan 2 dimensi ya, nested for loop, dimana i yang tadi saya bilang merupakan banyak bit. Nah jadi dia nganuin banyak bit, misalnya panjang bitnya 4, berarti banyak bitnya 16 kan, jadi dia akan nyari nilai bitwise dari 0 sampai 15 gitu, dari 0 sampai 15 dicari semua, berarti ada 16 baris, makanya di sini banyak bitnya itu baris. Terus kolomnya itu adalah panjang bit. Nah, terus panjang bit ini adalah itunya yang tadi itu yang kita masukin, pokoknya nanti dia baris terus. Nah di sini ada lagi masalah kan, ini apa namanya,
apa namanya, sebuah nganuin dari tadinya string jadi karakter kan, dari karakter J min 0 seterusnya. Jadi intinya gini, hasil bit I min koma panjang bit 1 ini dia akan nganuin yang tadi 00 ini ke menjadi suatu elemen yang ini tadi 0 0 0 0, tapi dia masih berbentuk karakter yaitu tanda kutip 1. Gimana cara kita jadiin integer, karena kita kan pengen jadiin dia sebuah indeks itu kan nggak boleh dia karakter, jadi kita jadiin dia tipe data integer. Nah, gimana caranya? Nah, di sini saya punya ini code. Nah, rupanya jika sebuah karakter yang dia itu dalam tanda kutip merupakan integer atau sebuah angka maksud saya, jika kita kurangkan dengan karakter 0, jadi ini sebenarnya konversi nilai ASCII code gitu, nilai ASCII code atau American Standard Code International. Nah, dia akan return 1. Jadi misalnya saya ngambil ini 0, 0 karakter 0, jadi saya kurangin sama 0. Nah, dia bakalan jadi integer dia. Makanya saya di sini kurangin sama karakter 0. Ini sama aja, intinya sama aja. Terus di sini hasil genotif, yang hasil genotif ini saya menggunakan indeks tadi ke ini tadi hasil genotif if plus sama dengan, maksudnya ini kan merupakan array satu dimensi, jadi kalau ini kan saya cuma butuh satu dimensi aja untuk gamet. Jadi intinya misalkan dia elemen pertama saya buletin, saya pindahin sini. Nah, yang ini dia merupakan gabungan dari ini yang indeks bits tadi, yang misalnya dia saya bagi-bagi yang tadi kecil besar kecil b besar b kecil c besar c kecil. Nah, ini merupakan gabungan yang tadi kan indeks bit nih, saya contohin ya yang tadi 0000000. Intinya karena saya takut ngejelasinnya kelamaan ini cuma butuh 3 aja karena panjang bitnya 3. Jadi ini nanti intinya gini, yang elemen ini tautan sama ini indeks 0 terus 0 0 1 karena dia bit 0 0 1 0 gitu-gitu pokoknya intinya. Setuju. Oke, intinya begitu. Nah, pokoknya string R1 dengan JJ itu maksudnya gini, tadi kan udah dapet nih yang kayak tadi lah, misalnya array 2 dimensi kayak gini. Nah, J itu ini kan bertambah nih 0 1 2 0 1 2 gitu. Maksudnya di sini 0 1 2 dia ngambilin yang ini. Ngambil dia baris keberapa gitu. Terus indeks bitnya ngambil ya sama aja IJ, yaitu ngambil dia baris keberapa, ini berapa. Jadi ini ngambil ini ditambah sama dengan, pokoknya nanti intinya jadi ABC gede, A gede, B gede, C kecil, dan seterusnya. Oke, lanjut. Hasil gamet pengen 2 ini. Nah, ini cuma buat ngeprint doang. Terus jika dia bukan ini, saya anin koma. Kalau dia selainnya maka dia nggak ada koma, maksudnya bukan baris terakhir, maksudnya ini bukan baris terakhir, elemen terakhir. Maksud saya bukan elemen terakhir, maka dia ada komanya biar bagus. Ini juga karena dia baris terakhir atau selainnya maka dia nggak ada koma. Nah, di sini hasil genotif setelah ini ya tadi yang cek spasi ini intinya fungsinya gini, cek spasi. Nah, intinya kan saya nganin string kata nih, saya masukin sebuah
string. String ini saya cek satu-satu karakternya, ada spasi nggak. Kalau ada spasi benar, kalau nggak ada spasi salah. Dia akan mengembalikan nilai benar atau salah. Terus saya anein cek spasinya. Nah, kalau dia salah alias nggak ada spasi, maka itu merupakan sebuah gamet kan, yang tadi saya bilang. Maka string hasil genatif setelah, maka jadi sebuah gamet final karena dia nggak ada spasinya. Misalkan dia ada homozigotnya, jadi homozigot itu bikin ada spasinya gitu, yang tadi itu ya. Ini nih ya, nah ini kan ada spasinya, ini bikin puyeng, jadi saya buang gitu yang ada spasinya, karena yang ada spasinya itu bukan merupakan sebuah gamet final. Terus di sini saya bikin penegasan gamet 1, gamet 2, terus di sini hasil persilangan. Nah, di persilangan nih, jadi intinya ini kita close dulu. Misalnya saya AABB. Jadi yang ini jika dia ada di baris awal dan kolom awal, maka dia akan memberikan header ini AB. Intinya begitu. Kalau mau lebih puyengnya bisa ini, takut lebih lama, ada 47 menit. Intinya jika dia ada di baris awal dan kolom awal, I kan 0, I nya 0, itu berarti yang ini, J nya 0, J 0. Terus ketika J nya 0, intinya gini, I nya 0, J nya 0, maka dia akan ngefollow pin semua yang ada di sini, AB. Nah, tapi di sini ada masalah nih. Kalau saya follow pin langsung, dia AB-nya akan di sini. Jadi saya buat lengkahan di sini, yaitu hasil genotif Zeiss plus 3, dimana plus 3 itu bukan AB ini. Jadi saya tambahin ini, jadi dia akan lompat langsung ke sini. Nah, terus di sini saya butuh spasi lagi biar dia ngepas. Gimana? Saya for loopin lagi di sini. For loopin. Ini untuk yang mengeluarkan ininya, sebuah elemen itunya. Terus saya butuh for loop yang dimensi ketiga, dimana ini merupakan lengkahan yang ini, dimana dia merupakan hasil genatif null Zeiss alias yang ini. Untuk apa? Biar dia sama semua gitu, sama semua intinya. Maksud saya yang ini ya, intinya biar dia sama gitu, biar dia loncatnya sama. Nih saya coba ya ulang lagi, AABBCC, dia biar lompatnya sama semua tuh. Misalnya saya tambahin spasinya yang kayak gini, dia akan lompatnya sama, jadi dia tepat banget di atas yang ini yang pengen kita silangin itu. Udah selesai, udah ngandelin yang atas. Terus yang ini, yang J sama dengan 0, Cout hasil genotif. Nah, ini maksudnya ngasih yang ini nih, ngasih yang ini. Terus kita print, kalau J nya kolom ke 0, maksudnya kolom yang ini, maka dia akan anuin Cout yang ini, dipindahin ke sini, set, masukin, set. Kalau dia di kolom ke 0, setelah itu baru dia ngeprint ini seterusnya, baru kita anin perapi. Nah, ini kan tadi ABC. Kalau kita tambahkan nggak langsung dia jadi AABBCC, jadi saya butuh perapi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi perapi. Fungsi perapi ini intinya algoritmanya seperti ini. Algoritma perapi. Misalkan saya punya ABC,
saya tidak akan menjelaskan ini ya, menggunakan ini, takut nambah puyeng dan waktu sudah tidak mencukupi. ABC. Jadi saya akan buat gimana dia tuh bisa kesini gitu. Ini kesini, di sini. Gimana caranya? Kita pakai insert. Nah, kita buat insert. Kita insert A ini ke indeks yang ini. Nanti jadi gini, A, B. Jadi dia nambah satu dia. Nambah satu dia. Ini A, A, B, C. A, B, C. Nah, setelah saya insert ke sini, yang ini saya buang. Jadi saya erase J plus 1. Maksudnya indeksnya kanan dia nambah 1, yang tadinya aslinya dia di sini, dia kayak secara eksplisit beda ke sini gitu. Jadi karena ada penambahan A di sini. Jadi J plus 1 terus erase sebanyak 1 karakter. Jadi A ini saya erase. Makanya dia jadi gini. AA BB BB CC gitu. CC. Oke. Nah, jadi udah gini kan. Oh, ini enggak salah, ini B, masih A, B, C, PC ya. Nah, pokoknya nanti dia ngulang lagi. Nah, terus kan dia nambah 2 nih, stepnya 2 nih. Stepnya 2, terus dia akan nambah lagi di sebelah sini. Dia nambah step lagi di sini. Pokoknya intinya seperti itu. Pokoknya dia akan ngecek yang sebelah sini, kalau dia itu ada nggak sih yang sama kayak ini. Nah, terus nanti dia bakalan pindah ke sampingnya. Intinya bakalan pindah. Nah, terus di sini ada masalah nih. Ketika A B C A B C A B C saya pindahin ya, udah berhasil nih algoritma yang tadi pindah ke sampingnya. Di sini muncul masalah lagi. Di sini kita butuh kita swap. Kalau dia ini merupakan lowercase dan ini uppercase, alias ini lebih besar daripada ini dalam ASCII code, karena ASCII code bilang apa, huruf yang tidak kapital itu lebih besar daripada yang kapital, maka dia akan ke swap. Jadi A B B C C. Oke. Nah, udah ke swap. Jadi nanti hasilnya kayak yang kayak gini. Oke. Untuk hasilan gini panjang sekali dapat. Nah, oke, lanjut ke ini. Seperti biasa, program lagi atau tidak, go to start, berarti go to ke start tadi, start. Nah, dia akan ngulang programnya. Kalau dia milih iya, kalau dia tidak maka akan selesai. Kalau dia salah input maka akan ulang, dia mengulang lagi apa enggak tuh. Pertanyaan ngulang lagi apa enggak. Oke, langsung aja kita coba programnya. Nah, kita masukin gametnya. Oke, berjalan dengan baik. Misalnya kita bedain, misalnya ini AA BB CC, ini AA BB CC. Nah, pusing. Nah, bisa, tetap bisa. Berhasil. Oke, kita coba nih. AA BB CC, AA BB CC kecil. Nah, berhasil. Lanjut, misalnya salah input. Oke, input lagi. Misalnya salah input. Misalnya kita pengen selesai, pencet end, selesai. Alhamdulillah. Oke,
Mungkin untuk segitu saja untuk yang biologi. Sebenarnya bisa dikembangkan lagi, yaitu dikembangkan menjadi seperti ini. Jadi tadinya itu pengen saya buat perbandingan gitu, misalnya user ngasih tahu kalau gamet yang ini merupakan walnut atau gerigi atau biji atau bilah. Nah setelah itu saya akan tampilkan perbandingannya gitu. Dia pial walnut itu apa, terus pial gerigi itu apa, pial biji itu apa, pial bilah itu. Nah itu untuk tujuan pengembangan selanjutnya, tapi karena waktu kurang mencukupi, mungkin untuk sekian, lebih baik segini saja. Mungkin sekian untuk penjelasan program dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sesungguhnya semua salah kata itu berasal dari saya, terus semua perkataan baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.